Ya untuk sementara kita tidak terlalu ketat Pak ya, tidak terlalu ketat. Yang jelas dia bukan blog Pak ya, bukan blog pribadi. Kemudian harus jelas penulisnya Pak ya, tidak hanya apa sumber URL, tidak hanya URL-nya gitu Pak ya. Kan ada yang tulisan yang hanya alamat websitenya aja URL-nya, tidak Pak ya. Jadi yang penting dia jurnal atau artikel dari Google, tapi jelas penulisnya ya, ada penerbitnya gitu ya. Lalu ada alamat ininya Pak, alamat ya kalau dari Google ya dari alamat URL-nya gitu Pak. Ya, tentang misalnya dia dari Scopus atau dari Google atau dari Web of Science atau apa kualifikasinya Q1 Q2 itu ya nggak perlu dipertimbangkan Pak. Atau dari jurnal nasional yang penting mah jelas penulisnya, jelas penerbitnya, jelas alamatnya gitu Pak. Itu aja Pak. Kalau kriteria artikelnya mah ya untuk sementara. Iya, iya, yang relevan dengan tentu yang akan dibahasnya, Pak. Oke, ya minimal misalnya gini satu yang dibahas, ya kan yang utamanya, lalu untuk mengkonfirmasinya ya 5 sampai 10 malah ya sementara mah, ya. Hmm. Makanya ini kan juga tergantung ini Pak, tergantung yang bisa kan teori kalau untuk bidang dari teorinya misalnya dikritisi dengan eh, apa teori yang lain kan ya. Ada mungkin 6 jurnal, 7 jurnal. Untuk metodologinya bisa ada 2 jurnal. Untuk hasilnya ada berapa lagi pembahasan, silakanlah diatur Pak ya. Masih ada Pak? Nah, Pak mau nanya, Ya. kalau ini Pak, kalau untuk bangunan tempat ibadah itu boleh diterapkan metafora gitu nggak untuk perubahan masanya gitu? Atau ada pakem-pakem di arsitek sendiri gitu? Misalnya yang masjid kan standarnya harus diakubah gitu, gereja ada jam gitu biasanya kan dari desain-desain dulu gitu. Tapi zaman sekarang udah banyak masjid yang tanpa kubah gitu. Apa itu sebenarnya boleh atau gimana Pak di pakem arsitek? Oh ini apa? Ini pertanyaan tentang apa? Standar bangunan tempat ibadah. Oke. Jadi gini Pak, itu saudara ya gini Bapak sekalian, memang kita harus mendalami Pak ya, mendalami apa sih yang kalau bicara bangunan ibadah apa sih yang wajib ya, apa yang harus ada ya. Karena kalau mau spesifik ke bangunan masjid misalnya, kan dalam Islam sendiri tidak ada batasan Pak, tidak ada ayat atau hadis gitu ya yang spesifik mengharuskan dia kubah ya, atau yang apa harus bentuk eh, apa namanya pintunya harus memakai bentuk lengkung misalnya. Yang ada itu misalnya menghadap kiblat kan, ya. Nah jadi kriteria kalau dalam urusan apa namanya dalam Islam itu apapun boleh kecuali yang dilarang gitu, ya. Di dalam masjid pun sama gitu. Saya kira tidak ada batasan bahwa masjid itu harus berbentuk kubah gitu kan. Ya, tapi tidak boleh misalnya dia menghadap mana utara gitu ya. Karena jelas bahwa dia larang harus menghadap kiblat gitu kan. Ya, jadi kriteria bangun ibadah ya didalami dulu apa aturan-aturan ayat ataupun hadis yang memang membolehkan atau tidak membolehkan gitu ya. Tapi secara umum dalam karya arsitektur termasuk dalam hal yang maksudnya dalam hal kegiatan ibadah muamalah gitu ya, semua itu boleh kecuali yang dilarang gitu prinsipnya ya. Nah, boleh dalam karya arsitektur.
Nah, tetapi kan memang ada tipologi, Pak ya, ada kajian tipologi, misalnya tidak boleh juga misalnya Bapak Ibu merancang masjid, tapi orang lalu menafsirkannya sebagai mall ya, atau sebagai bioskop misalnya kan. Nah, itu ada karakter di situ kan. Nah, untuk mencapai karakter itu ya mungkin ada garis tipologi ya, misalnya tanpa kubah gitu, orang harus tetap punya image bahwa ini masjid gitu kan. Ya, itu saya kira Bu Putri. Apalagi kalau bicara apa arsitektur postmodern ya. Dan postmodern dalam dekonstruksi kan ya dibongkar semua gagasan-gagasan yang formal itu ya. Tidak ada lagi batasan ya. Dengan teknologi, teknologi bentang-bentang, teknologi apa komputer, hitungan apapun itu bisa dikejar ya. Tetapi saya kira tetap ada nilai-nilai, ada value yang berkaitan dengan konteks masyarakat ya. Karakter yang diharapkan dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu. Ya. Kubah itu bahkan awalnya kan dari gereja ya. Kubah itu dari gereja Hagia Sophia itu, bukan jadi masjid gitu ya. Ada lagi? Soalnya di dekat rumah saya tuh ada masjid yang gubahan masanya itu berbentuk kapal laut gitu, Pak. Jadi emang kayak museum jatuhnya gitu. Katanya dari analoginya tuh kata arsitek ya, katanya yang penjaga masjid itu dulu yang ngedesain dulu yang ngewakafin tanahnya itu seorang nahkoda gitu. Jadi dibuat seperti itu gitu, Pak. Ya. Ya bisa ya. Jadi sekarang tidak ada tabu ya dalam arsitektur, dalam arsitektur postmodern bahkan tidak ada tabu ya. Anda mau bentuk apapun, masa bahkan yang ekstrim itu misalnya apa ya? Ada karya arsitektur yang ekstrim itu, meskipun saya kira kalau di Indonesia tidak akan diterima ya. Apalagi apa ya? Tapi intinya tadi berbentuk kapal laut, jadi dia metafor di kapal laut ya nggak masalah ya. Tetapi pasti orang akan arsitek itu akan tetap mempunyai image gitu bahwa dia bukan kapal kan. Dia akan menerapkan salah satu karakter ciri, mungkin kalau yang lebih mudah ya adalah misalnya menaranya gitu ya, kan mudah gitu untuk mencirikan pada sebuah masjid tipologinya kan pasti ada seperti itu gitu. Atau kalau tidak ada, kalau menara pun tidak ada, karena menara pun tidak wajib juga gitu kan ya. Menara kan awalnya dipakai untuk mengumandangkan azan gitu ya, ketika karena belum ada pengeras suara gitu ya. Nah sekarang dengan adanya teknologi pengeras suara secara fungsional tidak perlu menara. Nah tetapi mungkin menara sekarang dipakai sebagai salah satu tengeran ya, penanda gitu ya, karakter dari sebuah masjid gitu. Oke. Kalau tidak ada mungkin cukup dulu ya, ini menjelang Jumatan sekalian. Oke. Ya sambil Bapak tetap bisa menginginkan untuk tugas pertamanya ya, sambil mereview artikel untuk tugas pertamanya, karena ya iya kalau yang sekarang metodologi Pak, kalau yang mata kuliah berbeda Pak artikelnya ya, ini artikel tentang metodologi desain kan. Kalau yang kemarin kan bisa bebas ya, kalau yang ini ya harus berkaitan dengan metode desain Pak. Nah ini kan kuliah kita mungkin sampai pertemuan ke-6 Pak teorinya gitu ya. Selebihnya nanti Bapak Ibu yang presentasi lagi. Oke itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak.